Indonesia kaya ragam budaya, satu cintanya pada semua yang ada. Eloknya sungai mengalir jauh ke laut, birunya samudra memeluk pulau-pulau. Halo teman-teman kecil, bertemu lagi dengan Miss Gaida di kelas Jagat Raya dari Puspanusa Montessori. Hari ini Miss Gaida mau ajak teman-teman kecil untuk mengenal kembali mengenai gurun pasir. Dan kali ini Miss Gaida mau ajak teman-teman kecil berkeliling nih ke gurun-gurun pasir yang terkenal di dunia. Kalau teman-teman kecil sudah siap, ayo kita mulai sama-sama. Ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk kegiatan kita kali ini. Di sini Miss Gaida punya gambar dari gurun-gurun terkenal yang ada di dunia. Lalu Miss Gaida juga di sini sudah mempersiapkan potongan-potongan kardus, cat, kuas, dan juga lem. Nanti kita akan membuat lukisan kardus 3 dimensi tentang gurun. Nah, kalau teman-teman kecil sudah siap nih, kita akan mulai dari cerita mengenai gurun-gurun yang terkenal di dunia. Material yang ini kita simpan dulu ya. Nah, ini dia teman-teman kecil. Miss Gaida akan mulai dari gambar yang seperti ini. Ada tulisannya Gurun Sahara. Teman-teman kecil boleh ambil dan boleh kita perhatikan bersama-sama. Nah, teman-teman kecil, ini adalah Gurun Sahara. Gurun Sahara ini termasuk salah satu gurun yang paling terkenal di dunia. Bahkan gurun ini disebut sebagai gurun terbesar ketiga. Kalau tidak termasuk sebagai gurun pasir ya, ini termasuk gurun terbesar ketiga setelah Antartika dan Arktik. Nah, kalau teman-teman kecil lihatlah, ada bentangan pasir yang sangat luas di Gurun Sahara ini. Karena memang luasnya ini setara dengan luas Cina, Amerika, termasuk Alaska dan Hawaii. Wah, jadi luas sekali. Nah, kalau teman-teman kecil perhatikan, padang pasir yang ini banyak sekali ya kita lihat-lihat dalam gambar, dalam film-film. Nah, ini biasanya diambil di Gurun Sahara. Nah, Gurun Sahara juga sebenarnya memiliki pegunungan-pegunungan, dataran tinggi, dataran yang berpasir, ada juga dataran garam dan cekungannya. Nah, air ini di Gurun Sahara seperti gurun-gurun lainnya itu sangat langka. Namun Gurun Sahara ini memiliki 2 sungai permanen atau 2 sungai yang abadi, yaitu Sungai Nil dan Sungai Niger. Jadi karena Gurun Sahara ini sangat luas, jadi bahkan Sungai Nil dan Sungai Niger juga berada di sana. Nah, selain itu, kalau sedang musim hujan itu ada juga nih danau-danau yang akan terbentuk di Gurun Sahara. Namun memang kalau musimnya sedang musim panas itu tidak ada ya. Nah, walaupun nih gurunnya terlihat gersang, jarang ada tanaman, juga mungkin jarang ada hewan-hewan, tapi sebenarnya ada banyak loh jenis mamalia dan juga tumbuhan yang ada di Gurun Sahara ini. Dan bahkan Gurun Sahara ini termasuk salah satu gurun yang dijadikan tujuan wisata. Jadi kita bisa berjalan-jalan ke Gurun Sahara. Nah, Gurun Sahara ini itu melintasi 10 negara. Jadi saking luasnya Gurun Sahara, dia berada atau melintasi 10 negara. Yaitu Aljazair, Chad, Mesir, Libya, Mali, Mauritania, Maroko, Nigeria, Sudan, dan juga Tunisia. Jadi ada banyak sekali ya negara-negara yang dilewati atau terlingkupi oleh Gurun Sahara ini. Nah, Gurun Sahara ini sebenarnya 5.000 tahun yang lalu ini merupakan dataran yang sangat hijau. Jadi bukan gurun pasir dulunya teman-teman kecil. Tapi terjadi perubahan pada bumi kita ini secara bertahap sehingga membuat Gurun Sahara ini menjadi gurun pasir.
Nah, gurun Sahara ini terkenal juga sebagai gurun terpanas di dunia dan iklimnya ini paling keras ya. Jadi suhu rata-ratanya itu 30 derajat Celcius dan suhu terpanasnya ini pernah mencapai hingga 58 derajat Celcius. Di Indonesia sendiri biasanya suhu tertinggi itu berada di kisaran 32 hingga 34. Itu pun sudah sangat panas sekali terasanya. Nah, di gurun Sahara ini bisa mencapai 58 derajat Celcius. Nah, seperti yang tadi Miss Gaida bilang bahwa jarang sekali hujan di gurun Sahara ini. Nah, tapi seperti penjelasan Miss Gaida di sesi pertama bahwa suhunya bisa turun drastis di malam hari. Di malam hari itu titik terendahnya bisa sampai 6 derajat Celcius. Jadi nyaris sampai ke titik beku ya. Nah, tadi Miss Gaida bilang ada pegunungan juga ya, ada danau. Jadi sebenarnya gurun Sahara ini walaupun tampak seperti gurun pasir yang kosong, tapi di beberapa tempatnya itu punya banyak kehidupan juga, terutama di tempat-tempat yang berada di dekat sumber air ya, di dekat danau-danau musimannya atau di dekat sungai-sungai yang tadi Miss Gaida sudah sebutkan. Flora dan fauna juga ada banyak kalau teman-teman kecil melihat unta ya, juga ada kalajengking misalnya, ular, kadal, bahkan di tempat-tempat yang ada airnya itu terdapat buaya juga. Jadi memang ada banyak sekali hewan-hewan yang bisa tinggal di sini. Nah, teman-teman kecil, apakah ada yang sudah pernah berkunjung nih ke gurun Sahara sebagai salah satu gurun pasir paling terkenal di dunia? Nanti kita bisa mengenal lebih lanjut ya. Teman-teman kecil boleh berdiskusi bersama mama atau papa. Nah, selanjutnya Miss Gaida di sini punya gurun Namib. Nah, siapa nih yang bisa ambil yang gambarnya seperti ini? Ini adalah gurun Namib. Seperti namanya, seperti nama satu negara ya, teman-teman kecil, ada yang tahu negara apa? Namanya negara Namibia ya. Jadi gurun ini memang diambil juga dari nama negara yang berada di sekitarnya, yaitu Namibia. Nah, gurun ini sebenarnya sangat terkenal dengan keindahannya karena berbatasan langsung dengan laut. Jadi gurun Namib ini termasuk gurun pasir yang terkenal indah karena ada banyak keanekaragaman dari flora dan faunanya karena ada di dekat laut. Nah, gurun Namib ini juga termasuk gurun yang sangat luas ya. Gurun Namib ini membentang dari sebagian negara Angola, Namibia hingga Afrika Selatan. Jadi kalau gurun Sahara kemarin 10 negara ya. Kalau ini memang tidak seluas itu tapi tetap membentang melebihi dari satu negara. Nah, para ahli geologi nih percaya bahwa gurun Namib ini merupakan gurun tertua di dunia. Jadi diperkirakan sudah ada nih sejak 55 juta tahun yang lalu. Jadi sudah lama sekali adanya gurun Namib ini. Nah, Namib sendiri selain diambil dari kata Namibia juga berarti ruang terbuka. Jadi karena memang membentang gurun pasir atau pasir yang membentang mengelilingi negara-negaranya. Nah, kalau tadi Miss Gaida bilang gurun Namib ini berbatasan langsung dengan laut atau samudra yang berbatasan langsung dengan gurun Namib ini adalah Samudra Atlantik ya. Jadi gurun Namib ini terkenal sekali akan keindahannya. Ada yang pernah berkunjung ke gurun Namib? Nah, yang terakhir Miss Gaida akan memperkenalkan mengenai gurun Kalahari. Siapa di sini teman-teman kecil yang pernah dengar tentang gurun Kalahari? Nah, gurun Kalahari ini meski ya tidak seluas gurun Sahara, tapi tetap terkenal akan keindahannya. Letaknya ada di Afrika Utara. Nah, gurun Kalahari ini itu memiliki wilayah yang bisa dipenuhi rerumputan saat musim hujan tiba. Jadi gurun Kalahari ini termasuk gurun yang cukup banyak tanamannya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini juga ada ya rerumputannya. Jadi kalau teman-teman kecil lihat di sini juga ada pegunungannya, ada juga daun-daunnya, ada rumput-rumputannya.
Nah, gurun kalahari ini itu dia memiliki berbagai binatang dan tanaman karena bukan sepenuhnya gurun pasir. Jadi ada yang menyebut gurun kalahari ini sebagai semi gurun ya, atau tidak sepenuhnya gurun karena memang ada bagian-bagian yang bisa tampak hijau di saat musim hujan. Oke teman-teman kecil, sebenarnya ada banyak lagi nih gurun-gurun yang terkenal ya. Ada gurun Gobi, kalau teman-teman kecil mungkin pernah dengar juga. Tapi kita tidak akan bahas semuanya saat ini ya, hanya 3 yang akan Miss Gaida bahas. Dari ketiganya, mana yang teman-teman kecil paling suka atau mana yang teman-teman kecil pernah kunjungi sebelumnya? Nanti teman-teman kecil boleh juga ya ceritakan menggunakan video lalu dikirimkan pada Miss Gaida di grup WhatsApp kita. Nah, sekarang Miss Gaida mau ajak teman-teman kecil untuk membuat lukisan 3 dimensi yang bertemakan gurun pasir. Nah, di sini kita sudah punya kepingan-kepingan dari beberapa bagian ya. Ini kita akan buat nanti 3 dimensi teman-teman kecil. Teman-teman kecil bisa perhatikan ya, nanti setiap bagiannya itu punya warna yang berbeda-beda. Miss Gaida akan geser, teman-teman kecil juga boleh simpan seperti yang Miss Gaida lakukan ya, seperti ini. Nah, catnya juga boleh dibuka. Kita buka catnya. Kita akan mulai mengecat dari yang paling besar. Teman-teman kecil boleh lihat ini yang paling besar. Nah, ya, kita akan menggunakan warna merah tua. Nah, kita akan gunakan warna yang ini. Nah, teman-teman kecil boleh terus sapukan sampai semuanya terisi. Selanjutnya kita akan berikan sedikit warna merah di sini. Nah, boleh dibuat dot-dot kecil seperti ini. Lalu kita akan mengganti warna kuasnya. Teman-teman kecil boleh gunakan yang kuas lain. Kita akan berikan
warna kuning, lalu nanti kita akan campurkan ya. Boleh berikan dot-dot dulu seperti ini, berikan yang banyak. Warna kuning juga bisa kita sapukan pada yang warnanya atau yang bentuknya bulat ya. Nah, jika sudah, kita akan mulai mencampurkan warna yang ini. Apakah teman-teman kecil menemukan warna jingga setelah dicampurkan? Nah, jika sudah, kita bisa berpindah ke warna selanjutnya, yaitu warna coklat. Saya memberikan warna coklat pada lempengan ini. Jika sudah, terakhir kita akan memberikan warna hijau.
kita akan tunggu sampai kering ya teman-teman kecil. Nanti kita akan susun dan kita akan tempelkan. Jadi akan simpan dulu. Nah, di sini Miss Gaida sudah punya yang sudah kering ya. Jadi kita bisa mulai untuk menyusun dan menempelkannya. Kita mulai dari lempengan yang paling besar yang warnanya merah tua atau coklat ini. Kita akan memberikan lem di bagian bawahnya. Nah, teman-teman kecil juga boleh tempelkan lem di bagian yang warnanya jingga. Seperti ini, lalu kita tempelkan. Nah, jika sudah, kita akan pindah ke yang warnanya coklat. Lalu yang terakhir kita akan susun yang warnanya hijau. Nah, sementara untuk mataharinya kita akan berikan lem di bagian bawahnya. Seperti membuat tanda tersenyum seperti ini. Lalu kita akan tempelkan. Nah, ini dia ya lukisan 3 dimensi yang kita buat. Teman-teman kecil juga bisa buat ini seperti ini, atau teman-teman kecil punya kreasi yang lain, misalnya dengan menggunakan warna yang lain, nanti boleh ya ditunjukkan juga pada Miss Gaida. Terima kasih ya sudah membuatnya bersama-sama. Bagaimana kegiatan kita hari ini teman-teman kecil? Kita sudah mengenal gurun-gurun terkenal yang ada di dunia. Lalu tadi kita juga membuat lukisan 3 dimensi yang membuat siluet-siluet seperti ada di gurun. Semoga teman-teman kecil bersenang-senang ya selama prosesnya, karena Miss Gaida juga senang sekali nih ketika membuat hasil karya kita hari ini. Terima kasih banyak, kita akan bertemu kembali di kegiatan kita yang selanjutnya di sesi Jagat Raya yang selanjutnya. Jadi sampai jumpa lagi, dah!